Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik Syahlan. Saya di sini akan menjelaskan tentang browser yang bernama Alan Muid, yang akan menjelaskan tentang tiga pertanyaan tentang sosiologi. Oke. Yang pertama, jelaskan 3 sifat lapisan sosial atau stratifikasi sosial. Jawabannya yaitu A. Stratifikasi sosial terbuka. Pada sistem ini untuk kelas sosialnya menjadi lebih tinggi melalui usaha, pendidikan, atau bekerja lebih giat. Namun, jika kurang beruntung, mereka justru dapat jatuh ke kelas sosial yang lebih rendah. B. Sertifikasi sosial tertutup. Berbeda dengan sistem terbuka, di sini masyarakat tidak bisa kelas. Satu-satunya jalan menyandung kelas sosial tertentu adalah kelahiran. C. Sistem stratifikasi sosial campuran, yaitu merupakan gabungan dari stratifikasi sosial terbuka dan tertutup. Pada sistem ini, masyarakat bisa mengubah kelas sosial dan usaha yang dilakukannya. Namun, bisa juga menerapkan sistem tertutup pada aspek lain. Oke. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan diferensiasi sosial? Jawabannya yaitu diferensiasi sosial adalah pembedaan individu secara horizontal atau sejajar. Dasar dari diferensiasi sosial adalah suku, ras, jenis kelamin, agama, dan profesi. Yang ketiga, apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yaitu kemerdekaan berarti bangsa Indonesia memperoleh kebebasan yang satu-satunya dari segala penguasaan bangsa asing. Oke. Cukup ya, Mang Alan, di situ ya. Udah 3 pertanyaan ya. Oke, kita bahas yang satu pertanyaan dulu, yang nomor 1 nih. Kan ada stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka tuh termasuk bagian dari stratifikasi sosial. Nah, kan ya, Mang Alan. Nah, Mang Alan di sini tuh mengubah kelas sosial menjadi lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, bisa dikasih contohnya nggak, Mang Alan? Kira-kira contohnya apa nih, Mang Alan? Stratifikasi sosial terbuka. Ya, sok, boleh. Contoh dari stratifikasi sosial terbuka, contohnya apa? Contohnya, Ya, menekuni segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. ya. Contohnya menekuni segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Contohnya itu kan materinya kira-kira seperti apa? Misalkan, Seperti eh, mengerjakan pekerjaan itu yang lebih rajin gitu Om, jadi lebih giat bekerjanya. oke, jadi misalkan Mang Alan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, presentasi dengan sungguh-sungguh, menghasilkan nilai yang baik ya, seperti itu ya Mang Alan ya. Nah, itu contoh dari sosial terbuka. Atau misalkan Mang Alan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan nilai hasil yang terbaik, sehingga mendapatkan ranking yang terbaik, urutan yang terbaik. Terus ada lagi contohnya Mang Alan, misalkan? Udah aja. Contoh yang lainnya nanti bisa dimasukin ke ini ya, ke blognya ya Mang Alan ya. Misalkan seseorang yang rajin bekerja, berusaha, dari asalnya pedagang eceran, misalkan pedagang di pinggiran, menjadi seorang pedagang sukses, misalkan mempunyai toko atau mempunyai ruko. Nah, nanti bisa dimasukin ya.
ke stratifikasi sosial terbuka peluangnya ya. Atau misalkan seorang guru menjadi kepala sekolah itu juga dimasukkan ke stratifikasi sosial terbuka ya, Mang Alan ya. Oke. Nah, kalau contoh dari stratifikasi sosial tertutup apa Mang Alan? Ya, Om. Contoh dari stratifikasi sosial tertutup, contohnya? Contohnya eh Ya, contohnya apa? Sok, boleh dicari dulu contoh dari stratifikasi sosial tertutup. sistem kasta Jawa yang masih kental dengan golongan darah biru. Oke. Itu dengan keluarga yang bangsawan. Oke, ulangin lagi Mang Alan. Sistem apa tadi betul? Sistem apa? Sistem kasta Jawa yang tergolong darah biru, yaitu dengan keluarga bangsawan dan golongan rakyat biasa. Contohnya di daerah mana, Mang Alan? Contohnya di daerah Aceh misalnya, Om. Oh, Masih misalkan. ada tahu suku Bugis, Om. Oke, ada lagi? Kalau misalkan di daerah Jawa yang terkenalnya apa itu? Kalau yang di dekat itu, yang di Jawa, yang di Sunda, Pulau Om. Jawa. Bukan Sunda. Kalau yang tentang kesultanan, yang masih kental dengan kesultanan, di mana? Oh. Daerah mana? Daerah Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur namanya daerah apa? Daerah Ponorogo. Ponorogo. Ada apa di Ponorogo, Mang Alan? Ada itu kerajaan. Nah, kerajaan Ponorogo. ya. Ponorogo. Ini yang maksud contohnya dari Om Bom stratifikasi sosial tertutup. Misalkan masih kentalnya kepercayaan terhadap adat istiadat. Misalkan itu di Yogyakarta, Mang Alan. Nanti bisa di searching ya sama Mang Alan ya. Di Google ya. Nah, di Kesultanan Yogyakarta tuh kan asal kata kalimatnya itu bisa dikatakan daerah istimewa Yogyakarta ya, DIY ya. Nah, itu masih kental sama kesultanan bangsawan di sana itu masih kental banget sama adat istiadatnya. Terus juga bisa dikatakan kepercayaan terhadap keraton lebih kuat dibandingkan dengan pemerintah. Nah, nanti Mang Alan bisa ditambahkan di situ dimasukkan ke blognya. Terus kalau sistem sosial tertutup itu adanya di mana? Kasta di India. Kasta itu apa artinya Mang Alan? Sate semua golongan nih, Om. Jadi kayak golongan kan kayak kastra Iwaisya. Ya. Apalagi? Ada nani. Ya, sistem kasta di India ada apa aja coba? Mang Alan. Brahmana. Ya, satu Brahmana, kedua Dewa Siwa. Oh, itu mah dewa ya. Brahmana tuh golongan kerajaan. Yang kedua apa lagi? Kesatria kan? Kesatria itu bisa dikatakan pembantu atau ibaratnya itu yang lebih mengarah kepada yang mendukung kerajaan. Brahmana, kesatria, waisa. Waisa artinya apa? Rakyat biasa, Om. Bukan. Ya, nanti Mang Alan bisa di itu ya. Bisa dimasukkan kepada blognya ya. Jadi sistem kasta di India ya. Yang pertama Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, sama Parya ya. Nanti pengertiannya Mang Alan nanti masukin ya ke stratifikasi sosial tertutup ya, ditambahin ya di blognya ya. Oke, nanti bisa dijelaskan lagi ke Om Bom nanti 2 minggu lagi ya. Oke, itu ya. Jadi stratifikasi sosial tertutup itu berdasarkan kelahiran, yaitu yang tidak bisa berubah tetap ya. Sistem kerajaan itu tetap ya, Mang Alan. Oke. Nah, sama contoh dari stratifikasi sosial campuran apa contohnya Mang Alan?
Contohnya hampir sama Om. Itu seperti kasta lagi. Ya, gimana itu kasta lagi? Misalnya kasta Brahmana yang masih dihormati di Bali misalnya. Dan tersebut pindah mereka ke kota lain, maka statusnya dalam itu menjadi sama dengan masyarakat lain, jadi nggak dihormati lagi. Kan Oke. kalau di Bali mah dihormati. Lanjutkan. Kalau di Bali mah kan dihormati, tapi Ya. ketika pindah ke kota lain maka itu jadi seperti masyarakat biasa lagi. Oke, betul ya. Mengalan bagus itu. Jadi misalkan seorang pemimpin di Bali, yaitu misalkan dalam upacara adatnya sebagai pemimpin, tetapi ketika pindah di daerah lain, yaitu sebagai masyarakat biasa ya. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nanti bisa ditambahin ya Mengalan ya. Di stratifikasi sosial campuran nanti contoh-contohnya dimasukin yang tadi. Nah, sekarang yang nomor 2. Diferensiasi sosial kan tadi ya, perbedaan yang sejajar. Nah, perbedaan sejajar itu kan ada apa aja? Ada suku, ras, jenis, agama, kelamin ya, agama atau dikatakannya sara ya. Nah, Om Bomo mau nanya ke Mang Alan. Nah, di situ juga ada sistemnya itu berdasarkan klan. Klan itu sistem kekerabatan. Nah, sistem kekerabatan itu ada sistem patrilineal, terus matrilinear, terus apalagi Mang Alan? Pernah dengar nggak? Nah, Om, Oh enggak, nanti bisa dimasukin yaitu sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah namanya apa. Sistem kerabatan baris keturunan ibu namanya apa ya. Nanti di nomor kedua ya Mang Alan. ya, Oke, nah sekarang yang nomor ketiga. Nah, maknanya apa Mang Alan? Inti dari makna kemerdekaan itu apa? itu maknanya mah itu Indonesia teh memperoleh kebangsaan yang seutuhnya, jadi bebas dari segala penjajahan atau penindasan penguasa yang lain. Oke. Nah, kalau pada saat itu tuh ada dua badan yang dua badan yang khusus untuk memberikan kemerdekaan Indonesia yang mendukung, ada PPKI sama BPUPKI. Mang Alan masih ingat artinya PPKI apa? Waktu dulu? PPKI. Ya, waktu pelajaran waktu SMP. Biasanya sering keluar dalam ujian PPKI dan BPUPKI yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa aja? PPKI, Om. Ya, PPKI sama BPUPKI. PPKI. Ya, apa itu PPKI? PPKI teh Partai Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bukan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nanti anggota-anggotanya nanti sama Mang Alan tulis ya di nomor 3 ya. Nanti apa aja yang dikoreksi hari ini ditulis ya, ditambahin ya. Terus kalau BPUPKI? BPUPKI Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oh, oke, sip. Oke, Mang Alan. Oke, cukup Mang Alan. Ada pertanyaan lagi Mang Alan? Gak ada ya, Om. Nggak ada ya. Nanti yang direvisi yang tadi bahasan tadi dimasukin ke bloknya ya Mang Alan ya. Ditambahin ya. Nanti boleh hari ini langsung dikerjakan, nanti biar minggu depannya bisa mengerjakan yang lain ya.